Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Siti Hanifa. Pada video kali ini kita bakalan ngebahas mengenai about router OS, yaitu yang biasa ada pada Mikrotik. Merupakan sebuah sistem operasi yang memiliki basis Unix atau Linux yang mampu membuat suatu komputer dapat berfungsi layaknya seperti router, firewall, bridge, hotspot, proxy server, dan bandwidth management. Nah, di sini ada Based on OS, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Mikrotik router board, dan juga ini tuh dapat diinstal di PC atau sebagai VM, standalone operating system berbasis Linux. Nah, di sini juga ada router OS features, yaitu fitur-fitur yang terdapat pada router OS. Yaitu yang pertama ada support 802.11 ABGS Wireless Network. Yang kedua bisa routing, yaitu RIP, OSPF, BGP, RIP-NG, OSPF, V3. Dan juga yang ketiga bisa firewall dan NAT, jadi full customized Linux based. Dan yang keempat, router OS juga menyediakan cost atau bandwidth management. Yang kelima, fiturnya itu point-to-point tunneling protocols kayak PPTP, PPPoE, ESTP, dan OpenVPN. Selain itu juga memiliki tools ping, treasure, bandwidth test, ping flood, telnet, SSH, packet sniffer. Dan yang terakhir yaitu memiliki user management, yaitu DHCP, proxy, hotspot, radius, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa Mikrotik router board, yaitu yang hardware-nya, Mikrotik hardware. Perangkat keras atau hardware yang diproduksi oleh perusahaan Mikrotik asal Latvia. Nah, router board inilah yang digunakan untuk mengatur dan mengelola jaringan, kayak mengatur akses internet, mengelola bandwidth, dan menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan publik, dan lain sebagainya. Selain itu, router board juga biasanya menggunakan sistem operasi khusus bernama router OS yang dirancang untuk router jaringan. Nah, di sini ada beberapa gambar tentang mengenai router board, dan itu berbagai jenis ya teman-teman. Ada yang terdiri dari 5 port, ada yang 12 port, dan ada yang banyak lagi. Selain itu, nah di sini ada penjelasan incinya kayak poin-poinnya, yaitu put in hardware port, atau ini tuh ya yang udah aku sebutin tadi, router board. Jadi perangkat kerasnya dari Mikrotik. Terus yang kedua ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Nah, yang ketiga, segala fitur ini bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya masing-masing. Dan yang terakhir, tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Nah, ini mungkin penjelasan poin-poin dari Mikrotik router board. Nah, di sini juga ada terdapat kayak beberapa fitur, atau misalkan router board name, yaitu kayak tipe-tipe simbol yang ada pada router board. Jadi itu maksudnya apa sih? Nah, di sini tuh ada penjelasannya, ada penjelasannya, itu yang terdapat 3 tipe untuk penamaan board. Jadi router board ini dinamakan berdasarkan ada 3 tipe. Yang pertama, tipenya itu simbol name, yaitu digit pertama menunjukkan series router. Nah, digit pertama ini biasanya berupa angka ataupun huruf, dan digit kedua menunjukkan jumlah interface atau bisa berupa Ethernet, SFP, atau SFP+. Nah, yang terakhir, digit ketiga ini menunjukkan jumlah interface wireless. Jadi yang pertama itu adalah 3 simbol name. Yang kedua itu word, yaitu nama yang digunakan saat ini, kayak Omni titik, atau Groove, atau SXT, atau Sextant, Metal, LHG, Dynadish, Cap, WAP, LDF, Dish, Matchbox, dan lain-lain. Nah, yang biasanya yang sering kita ketahui ini yang hub. Nah, yang terakhir, yang ketiga, cara penulis penamaannya itu adalah exceptional naming, yaitu router yang memiliki interface lebih dari 9 Ethernet. Nah, jadi kalau misalkan lebih dari 9 Ethernet ini biasanya dinamakannya itu exceptional, pakai tipe yang exceptional naming. Disesuaikan dan disederhanakan dengan tahun pengembangannya.
kayak misalkan RB 1100 atau RB 1200. Jadi ini tuh disesuaikan dengan tahun pengembangannya mikrotik ini tuh dikembangkan. Nah, di sini ada contohnya RB 951. Nah, kalau yang di sini itu menggunakan tipe yang 3 simbol name. Nah, di sini yang kan yang digit pertama itu menggunakan angka atau huruf. Nah, di sini menggunakan huruf yaitu RB. Setelah itu di sini ada 9. Nah, 9 ini angka pertama ini menunjukkan seri atau kelas router, dan digit kedua ini menunjukkan jumlah port Ethernet, dan yang ketiga ini adalah jumlah slot mini PCI atau wireless. Nah, di sini juga ada kan singkat-singkatnya, ada yang RB, nanti ada yang ada yang UI dan lain-lain. Nah, di sini tuh ada kayak kepanjangannya. Jadi U ini adalah USB, terus P ini adalah dimaksud untuk mendukung PoE out di beberapa interface, misalnya ada 2, 3, 4, 5. Jadi makanya disingkat ini adalah untuk mempermudah kita. Nah, di sini juga ada I ini dimaksudkan hanya mendukung satu port PoE out. A untuk memori yang lebih besar atau memiliki lisensi level yang tinggi. Selain itu, nah di sini teman-teman bisa baca, dan yang terakhir ini ada R, yaitu yang maksudnya itu mini PCI or mini PCI slot. Nah, jadi itu penjelasan untuk router board name, yaitu tipe-tipe nama yang ada pada router board. Nah, selain itu di sini juga ada kode lainnya yang biasa diletakkan di belakang tipe dari router yang udah aku tadi jelasin ya. Yang ini jadi sama aja. U ini dilengkapi dengan port USB, A advance biasanya di atas lisensi level 4. H ini high performance prosesornya yang lebih tinggi. Nah, di sini ada contohnya yaitu RB. RB ini berarti router board. Nah, 9 berarti serisnya itu series ke 900, dan 5-nya itu Ethernet, 2-nya itu wireless, dan UI-nya itu feature board. Nah, kalau misalkan UI berarti kita bisa lihat di sini. U-nya itu adalah dilengkapi dengan port USB, dan I-nya itu adalah single port power injection without controller. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kode fitur daripada board ini. Selain itu ada juga kayak gini 5AC2ND. Nah, di sini kita bisa lihat apa maksud dari kode fitur dari sini. Terus ada juga TC-nya itu jenis casingnya. Nah, di sini ada fitur board, yaitu menunjukkan RB menunjukkan bahwa perangkat tersebut merupakan router board series. Kalau yang 900 merupakan series dari perangkat tersebut sebagai seri 900. Nah, angka 5 ini yang udah aku sebutin tadi, yaitu memiliki 5 interface dengan tipe Ethernet. Nah, kalau yang keduanya ini memiliki interface wireless dengan perangkat tersebut. U-nya itu perangkat tersebut memiliki port USB, dan I-nya itu perangkat tersebut mendukung PoE out satu port. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah kode-kode yang harus kita pahami atau ketahui mengenai mikrotik router board. Nah, di sini ada arsitektur router board. Jadi bagaimana sih arsitektur dari router board ini? Arsitektur router board ini dibedakan menjadi beberapa jenis dan kinerja prosesor, software, OS untuk setiap arsitekturnya yang berbeda. Nah, berikut ini adalah beberapa arsitektur router board pada mikrotik. Nah, yang pertama itu routers MIPS atau combined patch untuk RB100, RB500, yaitu yang termasuk sistem hotspot, wireless, PPP, security, MPLS, advanced tool, DHCP, router board, IPv6, dan juga routing. Nah, sama yang kedua juga ada MIPS, yaitu untuk yang ini, kalau yang ini untuk RB400, yaitu termasuk sistem hotspot, wireless, PPP, security, dan yang lainnya sama kayak yang di atas. Terus juga ada lagi nih yang misalkan combination packet untuk RB300, RB600, RB1000. Di sini semuanya sama, sistemnya kayak mencakup hotspot, wireless, PPP, security, MPLS, advanced tool, dan lainnya. Lalu juga di sini ada routers x86 untuk Intel atau AMD PC RB230. Nah, ini hampir sama semuanya, mencakup dari sistem hotspot dan lain-lain. Dan di sini yang terakhir mungkin yang agak beda itu adalah yang MPLS test, yaitu multi protocol label switching support improvements. Dan juga ada routing test, yaitu routing protocol
Jadi ada RIP, ada SPF, dan BGP improvement. Nah, itu adalah arsitektur dari router board. Lalu mungkin cukup sekian penjelasan mengenai router board, teman. Dan nanti kita bakalan di video selanjutnya bakal masuk ke bagaimana cara tentang networking models. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan praktik untuk mengetahui fitur-fitur yang ada pada MikroTik, kita akan bertemu dengan networking models dulu. Nah, mungkin cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.